Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan mindset dan kualitas kehidupan Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silahkan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Hai pembelajar hebat, masih dari kawasan kaki Gunung Batu Karu, Kabupaten Tabanan, Bali. Izinkan saya kembali berbagi untuk Anda semua. Senang sekali bisa menyapa Anda semua kembali hari ini. Semoga selalu dalam keadaan baik. Siapa di sini yang kalau bangun tidur, yang pertama kali dilakukan adalah mengecek HP? Ayo ngaku, silakan tulis di kolom komentar. Semenjak masyarakat dunia mengenal smartphone dengan segala fitur dan sosial media yang ada di dalamnya, kebiasaan mengecek HP ketika bangun tidur seperti sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Mulai dari mematikan alarm, lihat berita, hingga nggak sadar scrolling VT maupun Instastory. Walau terlihat ini sepertinya biasa-biasa aja, ada dampak negatif yang akan terjadi pada tubuh kita jika ini dijadikan sebagai sebuah kebiasaan jangka panjang. Apa itu? Tonton video ini hingga selesai. Dampak negatif dari kebiasaan membuka HP sesaat setelah bangun tidur adalah yang pertama, mengacaukan kinerja gelombang otak. Saat bangun di pagi hari, otak beralih dari gelombang delta, yaitu saat kondisi tidur nyenyak, ke gelombang theta, yakni semacam kondisi setengah sadar. Nah, theta momen ini menjadi penting. Selain untuk memasukkan sugesti positif, ini juga dapat meningkatkan kreativitas dan kecerdasan emosi. Kemudian otak bergerak untuk menghasilkan gelombang alfa, yakni kondisi terjaga tetapi dalam keadaan santai dan tidak memproses banyak informasi. Namun, menurut penelitian, dengan meraih HP pertama kali setelah membuka mata, otak akan melewati proses theta dan alfa. Tubuh akan memaksa otak untuk langsung ke tahap beta, yaitu terjaga dan waspada. Sayangnya, proses terjaga dilakukan secara paksa. Lama-kelamaan akan mempengaruhi kinerja syaraf dan otak, membuat Anda lemas, mudah lelah dan tidak produktif, juga mudah stres. Yang kedua, tingkat stres dan kecemasan akan bertambah. Efek yang kedua ini berkaitan dengan yang pertama. Bayangkan ya, udah terjaganya dipaksa, gelombang otaknya kacau, konten yang dilihat adalah konten negatif, misalkan berita resesi ekonomi, pembunuhan, KDRT, menantu dan mertua selingkuh, nontonin orang saling serang dan pansos dan sebagainya. Apa yang akan terjadi dengan tubuh Anda di pagi itu? Dan konten sosmed isinya memang banyak negatifnya kan, daripada yang positif. Itu akan memunculkan peluang Anda memulai hari dengan perasaan yang tidak baik, memicu stres dan kecemasan. Menurut psikiater Dr. Nicole Benders-Hadi, segera membuka ponsel ketika bangun tidur meningkatkan resiko memulai hari dengan stres, rasa menderita, putus asa, dan tidak sanggup. Sebuah studi oleh University of Gothenburg di Swedia juga mengemukakan bahwa frekuensi tinggi ponsel secara langsung terkait dengan peningkatan resiko gangguan tidur dan gejala depresi pada anak-anak muda. So, berhati-hatilah. Berikan peluang kepada otak dan seluruh tubuh Anda untuk memulai hari dengan ketenangan, dengan kedamaian, dan kebahagiaan. Yang ketiga, menurunkan kualitas kesehatan mata. Cahaya ponsel yang Anda lihat seketika ketika bangun tidur akan menyebabkan ketegangan pada mata jika pandangan menjadi kabur. Bahkan jika kebiasaan ini terjadi dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan rabun jauh. Nggak cuma mata, ponsel juga menurunkan kadar melatonin yang dapat membuat kinerja otak terganggu, membuat Anda mudah lupa, bahkan bisa pikun. Jika daya pikir, daya ingat menurun, produktivitas juga akan menurun. Yang keempat,
Tanpa sadar isi pikiran akan dibajak oleh pesan yang masuk ke HP. Ketika baru bangun terus langsung ngecek HP. Alih-alih memikirkan sesuatu yang produktif, Anda dipaksa memikirkan sesuatu yang bisa jadi bukan urusan Anda. Alhamdulillah kalau pas buka HP pesannya selamat pagi duniaku, selamat menjalani hari dengan positif dan bahagia, kamu hebat, I love you, bagus kan? Tapi yang terjadi malah sebaliknya, kita lihat chat grup yang isinya keluhan. Lihat postingan orang lain yang membuat kita rendah diri dan insecure. Lihat berita artis di KDRT suaminya. Lihat ibu-ibu marah-marah dan menyerang pelakor. Lihat berita prediksi resesi ekonomi yang bikin cemas. Selain bikin mager, pikiran Anda akan tersandera dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Gimana mau sehat dan produktif kalau begini? Yang kelima, membuang waktu tanpa sadar. Ketika bangun tidur langsung cek HP. Selain gelombang otak menjadi kacau, juga buang waktu. Nggak sadar nonton video short, kepoin story, baca status orang, lihat komentar-komentar, baca grup chat. Itu bisa menghabiskan 1 jam atau lebih. Sementara sebenarnya waktu itu bisa Anda gunakan untuk kegiatan yang merangsang fisik dan otak agar lebih sehat dan produktif, seperti berdoa, membereskan kamar, berolahraga, dan sebagainya. Daripada langsung cek HP, berikut beberapa kebiasaan baik yang bisa Anda lakukan ketika bangun tidur. Pertama, leyeh-leyeh dulu di tempat tidur, setidaknya untuk 3,5 menit. Nggak usah buru-buru bangun. Berikan kesempatan pada tubuh untuk kembali kepada kesadaran secara bertahap. Terburu-buru bangun dapat menurunkan tekanan darah secara tiba-tiba, bahkan resiko kegagalan jantung. Yang kedua, ke kamar mandi, buang air. Setelah 7-8 jam istirahat, pasti Anda membutuhkan mengeluarkan zat sisa metabolisme atau pencernaan. Untuk itu, segera mengeluarkan zat sisa tersebut dengan berkemih atau buang air merupakan kebiasaan yang baik. Hal ini akan membuat tubuh berada pada kondisi yang netral dan optimal karena zat sisa tubuh telah dibuang dan kondisi metabolisme dan pencernaan tubuh tidak berat untuk memulai hari. Terlalu lama menahan zat sisa dalam tubuh juga bukan kebiasaan yang baik karena zat itu ditahan lebih lama bisa mempengaruhi fungsi metabolisme dan pencernaan dan juga organ lainnya. Yang ketiga, minum air putih. Setelah beristirahat lebih dari 7-8 jam, kemudian sudah berkemih dan buang air, tubuh memerlukan asupan cairan kembali dan air putih adalah minuman yang mampu menghidrasi tubuh dengan cepat sehingga cocok dengan kebutuhan tubuh saat baru bangun tidur. Minum air putih di pagi hari membantu metabolisme tubuh juga berjalan optimal. Yang keempat, berdoa atau meditasi atau memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri. Setelah bangun tidur, otak ada di gelombang theta. Ini fase yang sangat efektif untuk memasukkan sugesti positif ke diri sendiri. Bicara yang baik-baik pada diri sendiri dengan terus-menerus mengucapkan ungkapan positif pada diri sendiri, alam bawah sadar akan tersugesti untuk mempercayainya sehingga kita bisa lebih optimis dan percaya diri. Anda hanya perlu menghadapkan wajah ke cermin, kemudian tatap mata Anda, lihat diri Anda, ucapkan dengan mantap hal positif tentang diri Anda dan tujuan yang ingin Anda wujudkan. Contohnya, saya selalu bahagia dan positif. Hari ini pun saya memilih mengerjakan segala aktivitas dengan sebaik-baiknya. Saya bersyukur, hidup saya luar biasa, saya menebar kebaikan pada semesta. Coba lakukan ini, hari Anda akan lebih positif dan bahagia. Riset juga membuktikan bahwa berdoa dapat merangsang produksi hormon serotonin yang berperan penting untuk menstabilkan suasana hati dan mood kita. Yang kelima, lakukan aktivitas fisik yang merangsang otak seperti beres-beres kamar tidur, yoga, ataupun aktivitas olahraga seperti workout di rumah ataupun jogging pagi di wilayah sekitar rumah. Selain meningkatkan kebugaran, olahraga ringan juga bisa meningkatkan mood Anda di pagi hari. Nyatanya olahraga dapat meningkatkan hormon endorfin yang memproduksi senyawa yang bisa mengurangi rasa sakit dan stres. Mari mulai kebiasaan baik berawal dari diri sendiri, mulai sekarang, tidak pakai menunda dan nanti untuk hidup yang lebih sehat dan produktif. Lakukan konsisten 90 hari. Lihat apa yang terjadi pada tubuh dan jiwa Anda. Buatlah diri Anda berterima kasih atas hal-hal baik yang Anda lakukan untuk menjaganya.
Saran saya setelah aktivitas yang pagi, sehat itu semua, setelah sarapan buat to-do list, berisi rencana aktivitas harian. Menulis rencana kegiatan harian akan meningkatkan sekaligus menyeimbangkan produktivitas hidup kita. Karena dengan menulisnya secara terstruktur, Anda bisa membedakan mana tugas yang penting, mana yang prioritas, dan mana yang bisa menunggu lain waktu. Dengan begitu, Anda terhindar dari mengerjakan banyak hal sekaligus dalam sehari yang akan menimbulkan rasa overwhelm atau kewalahan dan malah membuat terlalu lelah serta malas keesokan harinya. Semangat! Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.